Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa dipelihara oleh Tuhan hingga detik ini. Saat ini saya berbagi renungan firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Firman Tuhan yang barusan saya bacakan bagi kita itu adalah pernyataan Musa kepada generasi muda, generasi kedua dari orang Israel yang keluar dari Mesir, yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Dan di dalam ungkapan ini Musa membuat ringkasan apa yang terjadi, apa yang mereka alami sepanjang 40 tahun yang sudah dilewati oleh mereka. Dan di sini Musa mengakui bahwa waktu yang cukup panjang yang mereka butuhkan selama 40 tahun itu tidak terlepas dari perhatian Tuhan, tidak terlepas dari berkat Tuhan. Artinya, kalau mereka bisa sampai pada tempat di mana Musa berbicara kepada mereka, kalau mereka bisa sampai pada tahap persiapan untuk masuk ke tanah Kanaan, itu semua oleh karena penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan, berkat Tuhan kepada mereka. Kita ingat bahwa 40 tahun itu yang mereka butuhkan untuk menjalani perjalanan di padang gurun itu sebetulnya adalah konsekuensi dari hukuman Tuhan. Oleh karena orang tua generasi ini tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka sehingga mereka mati di padang gurun. Tetapi toh di sini Musa mengakui kalau generasi kedua ini bisa sampai pada tempat persiapan untuk masuk ke tanah Kanaan, itu diungkapkan oleh Musa sebagai bentuk berkat Tuhan dan bentuk perhatian Tuhan. Lalu juga penyertaan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Musa mengakui bahwa Tuhan yang menuntun serta memimpin kehidupan orang Israel itu adalah Allah yang setia. Kesetiaannya adalah kesetiaan yang besar yang tidak bisa digagalkan oleh pemberontakan. Kesetiaannya pada perjanjiannya tetap terjaga dengan baik. Nah, apa pelajaran yang menjadi hal penting yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Pertama, bahwa kita sebagai umat kepunyaan Allah, kita adalah orang yang juga menjadi objek kasih setia Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan mengantarkan kita hingga detik ini. Apalagi dalam konteks di mana kita hidup di masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa terasa ternyata kita sudah melewati waktu selama 3 bulan dan semua orang merasa bahwa pandemik ini memukul banyak bidang kehidupan, mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Tetapi ada orang yang berbicara kepada saya, ternyata kita tetap survive di masa-masa yang sulit ini. Penyertaan Tuhan betul-betul nyata. Kita memang dalam kesusahan, tetapi pemeliharaan Tuhan juga tetap ada, tetap hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita saat ini sedang ada di masa transisi, memasuki new normal, marilah kita merenungkan sejenak, melihat ke belakang sejenak, bahwa ternyata selama 3 bulan ini berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Penyertaan Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, kita sejenak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kita bisa menghitung berkat-berkatnya. Kita bisa menyaksikan ini.
Karena kita adalah orang-orang yang juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengalami sebuah pengalaman yang begitu berharga masa pandemik ini, dan ini menjadi kesaksian kita kelak setelah kita melewatinya, dan kita akan mengatakan kepada generasi selanjutnya bahwa di masa pandemik pun Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita. Kemudian hal yang kedua, kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan, yang di dalamnya ada berkat, perhatian, dan pemeliharaan Tuhan, itu akan membuat kita juga berani untuk melangkah. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan harus berani untuk melangkah. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai di masa yang kita lalui, dan kita yakin penyertaannya juga ada di masa depan yang akan kita lewati. Oleh karena itu, apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita melangkah untuk mengerjakannya. Marilah kita melangkah dengan berani, karena kita bergantung sepenuhnya pada anugerahnya. Sehingga dengan demikian kita tidak merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena sungguhnya kalau kita melihat ke belakang, ternyata banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Marilah kita maju untuk melangkah, bekerja bagi Tuhan, mengerjakan bagian-bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita juga bergantung pada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang bisa memampukan kita untuk bisa memasuki waktu demi waktu, untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan tanggung jawab demi tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kehebatan kita sendiri. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dan tetap mengharapkan anugerahnya itu tercurah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya kita semua tetap mengingat kasih setia Tuhan yang boleh membuat kita tetap bersyukur kepadanya, yang membuat kita juga tetap melangkah maju dengan penuh keberanian, dan yang membuat kita terus berharap akan kasih setianya demi kasih setianya yang Dia bisa curahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.